Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Begini ya Bu Nila, saya mohon izin hari Jumat besok saya boleh gabung ke kelasnya Bu Nila. Ya boleh. Ada Saya ingin mengikuti kegiatan pembelajarannya Bu Nila. Boleh kan? boleh. Oh, Ya, boleh. silakan. Terima kasih. Tapi sebelum saya gabung ke kelasnya Bu Nila hari Jumat itu saya ingin menanyakan dulu. Pada hari Jumat besok, Bu Nila ini membahas tujuan pembelajarannya apa ya Bu ya? Ya, yang pertama adalah mendeskripsikan pemanasan global. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi fakta-fakta terkait adanya perubahan lingkungan sebagai dampak dari pemanasan globalnya. Ya, berarti materinya yang akan Bu Nila bahas pada hari Jumat itu berkaitan dengan pemanasan global. Ya. Untuk materi atau kompetensi pemanasan global itu, area pengembangan yang hendak dicapai Bu Nila pada kegiatan pembelajaran hari Jumat itu apa Bu? Area yang hendak saya kembangkan itu ada 3 Bu. Jadi diferensiasi konten, diferensiasi hasil, sama produk. Ya. Diferensiasi konten, Diferensiasi hasil sama produk. Oke, berarti ada 3 diferensiasi yang ingin dikembangkan berkaitan dengan materi pemanasan global. Untuk pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi sosial emosionalnya anak, apakah juga dikembangkan pada saat pembelajaran itu? Iya Pak, tidak Bu? Ya, tentu Bu. Dikembangkan. Untuk KSE-nya atau singkatan dari kompetensi sosial emosional tadi yang dikembangkan dari anak-anak apa saja Bu? Meliputi aktif dalam berdiskusi, terus kemudian menjadi pendengar yang baik ketika ketika teman-temannya berdiskusi atau menyampaikan gagasan di kelas. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan, berani untuk melakukan ide atau gagasannya. Kalau saya lihat berarti tentang area pengembangan di KSE-nya yang berkaitan dengan aktif diskusi, menjadi pendengar yang baik, dan mengajukan pertanyaan ketika ada temannya setelah presentasi itu ya Bu ya, berarti ada proses presentasi. Kalau saya lihat itu kompetensi yang dikembangkan itu adalah keterampilan berelasi dengan temannya. Apakah seperti itu Bu? Iya, benar Bu. Kemudian untuk memenuhi atau mencapai area pengembangan tadi, strategi pembelajaran apa yang Bu Nila pakai? Saya memakai problem based learning. Oke Bu, berarti model pembelajaran yang dipakai adalah problem based learning. Begitu saja untuk percakapan praobservasinya Bu. Insya Allah hari Jumat saya ke kelasnya Bu Nila. Terima kasih sebelumnya karena sudah diizinkan, dan nanti saya record juga ya Bu ya. Ya, silakan Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang. Ini
Tadi yang tidak dapat nggak? Silakan kumpul sama pada yang sama. Ya. Ini pada matahari siapa? Matahari. Ya, sebelum saya mulai, kumpul semua sama nomornya. Kelihatan yang berapa? Kelihatan dong? Kelihatan kan, Sar? Oke, thank you. Pada pertemuan yang pertama, kita bahas poin yang nomor 1 sama nomor 2 sama nomor 3. Nomor 3 itu pertemuan berapa? 2. Berarti hanya nomor 1 sampai nomor 2. Nah, sebelum kita mulai, Mas perhatikan selanjutnya ini. On this picture, apa kabar? Karena apa? Kenapa? Why this have picture? Musim panas yang kedua apa? Bumi meningkat. Kedua, oke, thank you. Ketiga, siapa? Apa? Oke, sekarang ada pertanyaan dari gambar tadi yang flashback ya. What do you about number 1? Apakah keadaan bumi saat ini itu berbeda pada saat Anda masih kecil? Beda apanya yang berbeda? Gimana? Oke, yang kedua sekarang pertanyaannya. Ada rasa sangat panas dan tidak harus sama setiap tahun. Yang ketiga, mengapa banyak perubahan yang terjadi di bumi ini? Karena
Meningkat sedikit. Oke, alisnya bagus. Assalamualaikum. Yang warna merah meningkat tinggi banget. Dari grafik sama gambar sebelumnya yang dapat disimpulkan terjadi apa di kita? Pemanasan global. Oke, kali ini kita belajar terkait materi pemanasan global. Sudah dibaca maksudnya? Kode B, kode C, kode 1, kode 2, kode 3, kode bintang, kode matahari, kode bulan. Silakan perhatikan soal yang telah saya kasih. Jangan fokus ke kelompok lainnya. Diskusikan apa yang diberitakan di soal. Apabila ada yang kurang jelas, saya mau tanya. Ya. Dapat mendukung solusinya ini. Ya, yang ini salah satu aja. Solusinya tidak hanya ini kan? Ya. Saya ambil satu. Kegiatan manusia ini membuang sampahnya sehingga mengakibatkan adanya global warming. Ya, kalian bisa memberikan sertifikasi membuat alat deteksi sampah. Oh, jadi kita mencari kan ini udah ada solusinya. Gimana cara melakukan solusi itu? Implementasi. Ya. Itu coba aja kita bahas. Oke, Mem. Asik.
wabarakatuh. Ini perwakilan dari kelompok A dan B yang membacakan hasil diskusi kami. Satu, peningkatan suhu. A. Suhu bumi terus meningkat. Oh. Pertanyaan di atas, peristiwa apa saja yang terjadi akibat terjadinya pemanasan global? Sebenarnya dibacakan dulu ciri-cirinya biar yang lain tahu soalnya berbeda. Ayo. A. Suhu bumi terus meningkat. Satu, peningkatan suhu permukaan air laut. Yang belakang kedengeran nggak? Lagi terus A. Suhu bumi terus meningkat. B. Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca yang berasal dari aktivitas manusia. C. Sering muncul badai tanpa diprediksi. D. Terjadinya perubahan iklim yang tidak menentu. E. Naiknya permukaan air laut sehingga tepi pantai menjadi tidak layak huni. F. Es di kutub cair sedikit demi sedikit. G. Hilangnya terumbu karang. H. Kekeringan yang panjang. I. Cuaca dan curah yang tidak menentu dan tidak dapat mengganggu hasil panen. J. Munculnya berbagai hama penyakit. K. Meningkatnya kejadian hujan ekstrim sehingga penyebab banjir dan tanah longsor. L. Mencairnya es di kutub. M. Hilangnya ikon wisata es abadi di sekitar puncak Jaya Papua Indonesia. Pertanyaannya, berdasarkan pernyataan di atas, peristiwa apa saja yang terjadi akibat terjadinya pemanasan global? Pertama, meningkatnya suhu permukaan air laut. Akibatnya air laut yang lebih panas akan menimbulkan badai yang lebih parah dan mengganggu siklus air sehingga dapat terjadinya banjir. Dua, menghilangkannya salju abadi di pegunungan Papua. Tiga, mencairnya es di kutub. Empat, kenaikan permukaan air laut. Lima, El Nino dan El Nina cuaca ekstrim. Selanjutnya kelompok B hasilnya seperti apa? Langsung jawabannya. Satu, kenaikan permukaan air laut berdampak pada posisi pantai. Pantai berarti kurang lebih sama dengan kelompok A ya. Kenaikan Air laut. air laut. Yang kedua apa? Peningkatan suhu permukaan air laut berdampak pada cuaca. Kritis. Yang ketiga Menghilangkan salju abadi di pegunungan Papua berdampak pada kuantitas air. terus yang keempat Meningkatnya es di kutub utara. ada lagi atau tidak? Lima, El Nino dan La Nina cuaca ekstrim. Sudah kan? Nah, kelompok C bagaimana dengan hasilnya? Yang pertama ada F. Es di kutub mencair sedikit demi sedikit. Alasannya karena hilangnya es kutub dapat memperburuk kondisi peningkatan suhu permukaan bumi. Yang kedua ada A. Suhu bumi terus meningkat. Akibatnya terjadinya pemanasan global akibat tenggelam manusia. Tiga ada E. Naiknya permukaan air laut sehingga tepi pantai menjadi tidak layak huni. Akibatnya sangat dirasakan bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir laut karena bencana banjir laut yang lebih tinggi saat pasang lebih sering terjadi. Lalu kekeringan yang panjang, kurangnya air sehingga kualitas ketersediaan pertanian turun. Yang mengenai kerusakan ekosistem dan Sudah? Sudah. Apakah ada yang ingin bertanya sampai sini? Tidak ada. Oke, nanti kalau ada saya tanyai ya. Boleh diakhiri dulu. Terima kasih. Sekian dari kelompok
Iya, ketemu ABC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira dari info poster ini penyebabnya apa saja? Yang telah kalian pelajari tadi. Yang pertama, penggabungan pohon. Yang kedua, pembuangan sampah. Yang ketiga, polusi udara. Yang keempat adalah peternakan.
Ciri-ciri pemanasan global. Saya sedikit bersama saya. Angkat tangan. 1. Saya ulangi pertanyaannya. Sebutkan 3 ciri-ciri pemanasan global. Saya punya suatu isu. Silakan didiskusikan. Saya punya suatu isu. Di mana di daerah Madura itu banyak sampahnya. Banyak sampah. Tetapi di daerah Madura itu minim listrik. Kira-kira inovasi apa yang akan kalian berikan? Ya, saya kasih waktu sampai jam. Silakan diskusikan. Saya lagi. 1, 2, 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 absen 4. Saya ingin menyangga tentang inovasi dari proses tambang menjadi biomasan. Sebelumnya saya ingin mohon maaf terutama kepada yang bersangkutan yang memiliki rapat. Dari informasi yang saya ketahui, para penduduk Madura itu sulit untuk meninggalkan kebiasaan mereka. Jadi mereka itu punya kebiasaan yang harus tetap dijalankan. Bagaimana cara Anda untuk meyakinkan mereka agar mau merubah sampah menjadi biomasa? Kurangi loh. Saya terima. Kami akan mengedukasi masyarakat hingga masyarakat akan sadar pentingnya mengurangi sampah dengan cara biomasa tersebut karena juga menguntungkan bagi mereka. Bisa diterima apa tidak? Timbangannya nggak boleh. Saya yakin. Oke, langsung ke kelompok ini. Oke, selamat pagi Bu Mila. Selamat pagi Bu Maria. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Maria? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Jadi kali ini berkaitan dengan observasi yang sudah saya lakukan kemarin di kelas ya Bu Mila. Jadi hari ini kita akan membicarakan berkaitan dengan pembelajaran yang telah Bu Mila lakukan kemarin. Ada beberapa catatan yang sudah setelahnya saya tuliskan berkaitan dengan kegiatan kemarin Bu. Kalau saya amati dari pembelajaran kemarin itu sungguh luar biasa Bu. Karena anak-anak sangat antusias. Jadi saya lihat dari awal sampai akhir anak-anak itu begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran jenengan. Kemudian diawali dengan game ya Bu. Jadi itu sangat membantu anak untuk berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran waktu itu. Selain diawali dengan game, saya akan pengembangannya Bu Nila kemarin di percakapan pra-observasi itu mengatakan ingin mengembangkan diferensiasi ya Bu. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, sama diferensiasi produk.
kalau saya melihat kemarin untuk diferensiasi konten itu saya melihatnya sudah sangat bagus karena ada anak-anak itu diberi dengan ada yang berbentuk teks, bergambar, ada yang berbentuk diagram atau tabel gitu ya Bu. Kemudian untuk diferensiasi proses itu kan juga sudah beraneka ragam, jadi ada yang prosesnya di awal itu ada yang tanya jawab dulu, kemudian ada yang diskusi dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian ada yang presentasi. Yang perlu saya sampaikan itu di bagian diferensiasi produk Bu. Ketika di akhir pembelajaran itu kan anak-anak setelah berdiskusi kecil, anak-anak kemudian mempresentasikan. Nah, saya masih melihatnya untuk produk itu antara satu kelompok dengan kelompok lain itu masih mempunyai kesamaan. Iya, mereka baru mengisi dalam lembaran-lembaran tabel, kemudian menyampaikan dalam bentuk presentasi. Jadi mungkin kedepannya untuk produknya lebih diferensiasi produknya lebih bisa digali lagi. Ya, terima kasih Bu atas masukannya. Yeah. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan KSE ya Bu ya. KSE-nya itu tampak sekali dalam artian ada yang keterampilan berelasinya itu ditampilkan dengan diskusi-diskusi mereka. Kemudian ada yang manajemen dirinya, jadi ketika ada temannya yang menyampaikan presentasi, mereka sudah bersedia untuk mendengarkan. Jadi sudah ada diferen KSE yang tampak di situ. Di akhir pembelajarannya pun diakhiri dengan doa. Yang mungkin ini perlu diberi catatan itu di awal ya Bu. Biasanya kan kita di awal itu setelah salam ada doa, walaupun doa itu mungkin karena bunilanya di pelajaran 78 itu bukan doa yang full, katakanlah membaca basmalah saja, mungkin perlu ditambahi di situ. Tetapi secara garis besar untuk diferensiasi sama KSN-nya memang sudah tampak, sudah berjalan dengan baik. Kemudian bagian yang model pembelajarannya adalah problem based learning. Problem based learning di situ saya melihat Bu Nila menampakkannya dalam bentuk gambar ya Bu, gambar. Iya, poster ditampakkan dalam bentuk PowerPoint. Itu sudah bagus Bu, sudah bagus. Anak-anak juga memancing pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban dari siswa itu sudah luar biasa bagusnya. Iya, tapi mungkin bisa ditambahkan adanya video. Jadi kalau problem based learning, video dari lingkungan sekitar yang memang mengalami permasalahan tersebut mungkin lebih menarik bagi anak-anak. Walaupun yang kemarin itu sudah sangat menarik, karena terbukti kan sampai ke tujuan pembelajarannya anak-anaknya bisa mengikuti dengan baik sampai di akhir mereka bisa membuat kesimpulan dengan pembelajaran tersebut. Kemudian Bu, yang ingin saya tanyakan, ketika Bu Nila melakukan diferensiasi, kemudian memasukkan KSE dalam pembelajaran, menggunakan model pembelajaran problem based learning, kendala apa Bu yang Bu Nila alami? Masih terdapat beberapa siswa yang kayak kemampuannya, mohon maaf ya, Iya. jadi bahwa itu jadi malu untuk bertanya ataupun menjawab. Berarti masih kendalanya di kemampuan siswa yang ada beberapa yang masih istilahnya malu bertanya, kemudian malu menjawab. Apakah itu menjadi hambatan dalam pembelajarannya Bu Nila? Tentu kita juga memperhatikan siswa tersebut. Karena kalau kita tidak memperhatikan siswa tersebut nanti dirasa mereka tidak dipantau gitu loh. Kemudian kalau menurut Bu Nila ya, siswa-siswa yang berkaitan tadi yang masih kurang kemampuannya dalam menjawab maupun dalam bertanya, itu permasalahan atau latar belakanginya itu apa Bu? Satu, karena adanya masalah keluarga setelah saya identifikasi. Oh iya. Yang kedua itu karena dulu pernah dampak dari bullying.
Oh, berarti ada dua permasalahan terkait dengan siswa tadi. Yang pertama ada permasalahan keluarga, yang kedua adalah dampak bullying. Iya. Kemudian untuk mengatasi permasalahan tersebut, kan berarti ada dua masalah ya Bu. Ada dampak bullyingnya, ada berkaitan dengan masalah keluarga. Rencananya Bu Nila untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan masalah keluarga itu bagaimana Bu? Dengan meminta bantuan teman sejawatnya, Mem. Jadi teman-temannya itu saya support agar mereka itu tidak melakukan hal yang sama di sebelumnya. Jadi ketika siswanya mau tanya, mau apa, itu saya minta coba didengarkan dulu, jangan langsung dijudge gitu, Mem. Kadang kan anak-anak kan pertanyaannya kadang berbeda. Ketika tanya itu pertanyaannya masih kayak biasa, terus anak-anak apa sih kok gitu ditanyakan gitu. Terus jangan dihargai dulu, saya kadang gitu, Mem, di tengah-tengah pelajaran. Yang kedua, kadang di sela-sela ketika anak berdiskusi saya ajak ngobrol, saya beri motivasi, kenapa kamu kok tidak bertanya gitu, karena saya malu, karena saya gini. Loh gak apa-apa, orang pintar bukan dari IQ-nya saya gitu, tapi orang pintar itu orang yang mau bertanya, yang memiliki semangat untuk belajar, saya gitu. Di tengah-tengah saya ajak ngobrol gitu. Kalau itu berkaitan dengan mungkin yang bullying tadi ya Bu. Iya, Kalau yang berkaitan dengan bullying itu bekerja sama dengan rekan sejawatnya, dengan rekan siswa lain. Iya. Kemudian ada motivasi dari Bu Nila. Iya. Nah, kalau yang berkaitan dengan masalah keluarga itu bagaimana Bu? Saya konsultasikan dengan pihak wali kelasnya, biar ada progresnya seperti apa, terus ulasannya itu seperti apa, biar bisa diselesaikan lebih cepat, lebih baik gitu kan. Soalnya kadang ketika di kelas saya jelaskan, benar anaknya menghadap gitu, tapi pemikirannya itu di luar. Pemikirannya di luar, berarti tidak konsentrasi. Tidak konsentrasi, kadang saya minta untuk ambil wudhu, terus baru masuk lagi. Hanya berapa 5 menit sekitaran, fokus terus udah ngobrol lagi kayak gitu. Tadi kan bekerjasamanya dengan wali kelas ya Bu. Bentuk kerjasamanya mungkin Bu Nila lebih bisa diperjelas lagi. Iya. Seperti apa Bu? Menyampaikan kenalannya anak si ini, ketika pembelajaran itu seperti apa, kemudian mengidentifikasi kenapa anak ini permasalahannya sampai seberapa kalau diizinkan. Nah kemudian kalau misalkan permasalahannya udah benar-benar, berarti butuh koordinasi dengan pihak PK juga Bu, agar segera ditangani gitu Bu. Ya, berarti selain dengan wali kelas juga kerjasama dengan pihak PK. Mungkin Bu Nila bisa menggali lagi, kira-kira siapa lagi yang bisa diajak kerjasama? Karena berkaitan dengan keluarga kan tentu saja tidak hanya berhenti di wali kelas dan PK saja Bu. Ya, mungkin sahabatnya yang juga tahu teman dekatnya gitu Mem, dan juga guru-guru lain yang mengajari mata pelajaran lainnya. Mungkin hanya di pembelajaran saya saja yang kurang fokus, karena hitung-hitungan atau gimana. Jadi kan minat anak kan berbeda, yang ada yang suka sosial, ada yang suka IPA. Jadi saya diskusikan dengan guru lain seperti apa kondisi anak ini ketika pembelajaran ini, apakah sama atau tidak. Mungkin ada kesalahan dari saya sendiri. Berarti kalau saya lihat garis besarnya, intinya kita bisa bekerja sama, berkolaborasi baik dengan siswa lain, dengan wali kelas, dengan guru BK. Kemudian poinnya ya Bu ya, apakah kalau berkaitan dengan entah dua permasalahan tadi, entah bullying, entah dengan permasalahan keluarga, perlukah kita melibatkan wali murid Bu? Perlu itu Mem. Kalau keterlibatannya wali murid dalam bayangan atau pemikirannya Bu Nila itu bisa bentuknya seperti apa ya Bu ya? Kalau berkaitan dengan dua permasalahan tadi. Mungkin wali muridnya dipanggil untuk koordinasi ketika memberikan, misalkan kan ketika anak di rumah itu mereka senantiasa belajar atau game atau apa kan, otomatis diawasi ya Mem ya. Yeah. Kemudian ditanyakan terus kondisi anak ini segini begini gitu. Terus kira-kira permasalahan apa yang terjadi, kira-kira di keluarganya itu seperti apa, kok sampai anak itu seperti ini. Bukan menyalahkan tapi saling koordinasi, mungkin ada penyebab lain selain keluarga gitu. Oh iya, berarti itu sudah saya mendapatkan bayangan, berarti jadi tidak hanya melibatkan istilahnya lingkungan sekolah saja, tapi kita juga melibatkan lingkungan dari keluarga. Kemudian bentuknya seperti apa? Apakah kalau kita di sekolah itu kan sudah ada pertemuan ya Bu ya, pertemuannya kalau wali murid memang
biasanya hanya untuk kelas 10 di awal. Kemudian setelah itu di penerimaan rapot kan kita bisa menghitung dengan jari, berarti kalau kita hitung 1 tahun pertemuannya untuk kelas 10 hanya 3 kali ya Bu. Kalau kelas 2 mungkin hanya 2 kali bertemunya dengan wali murid pada saat rapotan semester 1 dan rapotan semester 2 saja. Kalau menurut Bu Nila, kalau berkaitan dengan siswa-siswa yang bermasalah seperti itu tadi, bentuknya pertemuan itu dengan wali murid itu seperti apa, kemudian perencanaannya kapannya itu seperti apa, atau intensitas pertemuannya seperti apa, mungkin Bu Nila bisa punya gambaran ini sebagai sisi guru mata pelajaran nih, bukan wali kelas, tapi melihat dari sisi guru mata pelajaran. Bagaimana Bu? Mungkin 1 semester itu bisa 2 kali sih Mem. Jadi pada saat PTS kan terlihat prosesnya, hasilnya ada peningkatan apa tidak, peningkatannya itu signifikan apa tidak, kemudian menurun atau tidak. Jadi di tengah semester sama ketika semester 1 misalnya, terus semester 2-nya ketika di tengah-tengah sampai di akhir. Berarti ditekankan dengan ini ya, pada saat pelaksanaan asesmen ada asesmen pertengahan, asesmen di pertengahannya, kemudian di asesmen akhir. Ya memang itu lebih istilahnya apa, waktunya lebih terkoordinir, dan kita punya datanya ya Bu ya, karena kita sudah punya nilai, jadi kita punya data untuk melihat perkembangan. Kemudian kalau menurut Bu Nila, rencana tersebut bisa dilaksanakan kapan Bu? Rencana tersebut mungkin di akhir ini, di akhir semester, berarti dimulai di akhir semester ini ya Bu ya. Kemudian baru kedepannya diintensifkan seperti kata Bu Nila tadi, yang di tengah semester sama yang di akhir. Kalau misalkan rencana pertemuan dengan wali murid untuk menyelesaikan 2 permasalahan tadi itu dilaksanakan, menurut Bu Nila hambatan atau gangguan yang mungkin terjadi itu apa Bu? mungkin ada beberapa hal yang ditutupi Mem. Dari wali murid ini. Berarti adanya ketidakjujuran dari wali murid gitu nggih. Takut salah dalam ngomong gitu. Jadi takut salah, dikira orang tua ini sama mendidik anaknya seperti ini, padahal kita kan koordinasi seperti apa enaknya gitu kan. Nah, untuk mengatasi itu Bu, supaya gimana ya wali murid itu bisa jujur. Kan saya juga ini belajar dari jenengan. Saya kan wali kelas, kadang memang menghadapi permasalahan tersebut ketika kita bertemu dengan wali murid, tapi wali muridnya itu tidak jujur dengan kondisi anak, menutup-nutupi. Katakanlah kalau saya simpel saja, ketika anak tidak mau masuk, padahal dia itu memang malas sekolah nih, tapi kadang ditutupi, anaknya sakit, padahal tidak sakit. Nah kalau ini dari Bu Nila, solusinya apa Bu supaya terjadi kejujuran? Yang satu misalkan tadi contoh kasusnya tidak masuk ya Mem ya, otomatis ada harus surat izin dari dokter misalkan. Untuk yang kedua, kalau anak perkembangannya seperti apa, tentu pihak BK punya rekapan. Jadi dilihat dari tulisan tangannya itu seperti apa, itu nanti bisa terdeteksi. Kalau gambaran saya, yang saya tahu dari psikologi BK juga menangani seperti itu Mem. Berarti itu sudah langkahnya jelas. Apakah ada strategi lain mungkin yang bisa kita lakukan Bu untuk menghadapi itu tadi, selain kerjasama dengan wali murid, kemudian kita juga bekerja sama dengan BK? Apakah di pemikirannya Bu Nila ada strategi lain kalau dilakukan dari sisi Bu Nila sendiri? Dari saya pribadi mungkin ya misalnya kita kan sudah punya model pembelajaran yang bermacam-macam. Bisa jadi pada waktu Bu Nila menggunakan program Best Learning, anak ini kan tidak berani ngomong, tidak berani bertanya. Katakanlah latar belakangnya karena dibully temannya atau karena ada masalah keluarga. Lah, apakah ada pemikiran lain, mungkin strategi yang bisa digunakan oleh Bu Nila yang lain, atau istilahnya apa yang bisa diterapkan di pembelajaran Bu Nila tadi? Ya mungkin di tengah-tengah saya memang kita pertamanya pakai model seperti ini, tapi di tengah-tengah juga saya kondisikan dengan model seperti ini biar anaknya itu terikut gitu loh, bukan ikut tapi bisa ngalir, bisa menyampaikan sesuatunya yang ganjal yang pengen ditanyakan tapi malu
kemampuannya, kemudian keterampilan yang mereka miliki. Nah, saya berdasarkan data dari itu kan, pertama sebelum saya masuk ke pelajaran kan saya lakukan asesmen kognitif sama non kognitif. Dari situ saya mengetahui kira-kira anak ini tuh pengennya pembelajaran fisika seperti apa, terus pengennya gurunya itu seperti apa. Jadi coba di tengah-tengah saya kondisikan anak itu sendiri, yang lain jalan, tapi yang anak itu saya lebih kasih waktu berapa menit untuk ngobrol, untuk mengarahkan lebih lanjut. Berarti ada strategi yang berbeda di tengah-tengah pembelajaran. Iya, benar. Oke Bu, kalau seperti itu kemudian setelah ini kan kita belajar bicara tentang rencana pengembangan. Tadi di pembelajaran awalnya, di pertemuan sebelumnya dengan saya itu kan kita sudah membicarakan kalau yang ingin dikembangkan itu diferensiasinya sama KSE-nya. Lah di kedepannya Bu, rencana pengembangannya lagi di bagian mana Bu? Di bagian tujuan pelajarannya memang Yeah. yang pertama, yang kedua adalah budaya positifnya. Tujuan pembelajaran sama budaya positif. Kalau tujuan pembelajaran kan ini terkait dengan kompetensi yang jenengan sampaikan. Kalau saya tertarik dengan budaya positifnya Bu, budaya positif apa yang ingin dikembangkan sama Bu Nila? Jadi ketika budaya positifnya itu anak-anak lebih disiplin. Contoh realnya begini Bu, ketika saya kan masih banyak anak-anak sekarang, pada saat gurunya masuk itu masih belum ada yang pakai sepatu. Ya. Ada yang nggak bawa buku paket, ada yang kelupaan nggak bawa buku tulis. Nah itu mereka harus dilatih sedisiplin mungkin dari sekarang. Kalau nggak gitu kan kedepannya nanti akan teledor begitu Bu. Berarti budaya positif yang ingin dikembangkan Bu Nila di pembelajaran berikutnya itu adalah berkaitan dengan disiplin. Strateginya apa Bu? Supaya kan kita tidak bisa memberikan, kalau saya ya Bu, pandangan saya ketika kita memberikan asesmen, hukuman, sanksi. Oh kalau kamu nggak pakai sepatu sebelum saya masuk, kamu nggak boleh ikut. Itu nanti anaknya hanya berdisiplin di jam itu saja. Nanti ketika di jam pelajaran lain tidak ya Bu ya. Nah ini untuk strateginya Bu Nila supaya anak ini disiplinnya dari hati, dari keinginannya sendiri, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut sama Bu Nila. Itu bagaimana Bu? Tentunya ini juga agak sulit dalam kan karena kita berkoordinasi dengan banyak guru mata lainnya yang beda, tentu beda prinsip. Kalau dari saya setidaknya mereka itu, jadi kita memulaikan dengan kebiasaannya terlebih dahulu. Kalau saya biasanya misalkan nggak pakai sepatu gitu, selang 2 menit langsung saya TP gitu Bu. Oh gitu. Berarti memang kita kan punya peraturan di sekolah ada TP ya. Iya. Terus yang kedua misalkan mereka nggak bawa buku paket, berarti pertemuan berikutnya mereka bawa jajanan satu kelas. Jadi di akhir nanti mereka bisa makan snack bareng-bareng, berbagi gitu Bu. Jadi bisa merasakan kekompakan kelasnya itu seperti apa. Jadi ketika di sela-sela diskusi saya izinkan biar mereka fokus sambil makan sebentar gitu Bu. Berarti untuk menciptakan konsentrasinya anak dengan cara di awal sebelum pembelajaran anak yang kena tadi melanggar itu ya, saya tidak berdisiplin membawa jajan dimakan bareng-bareng supaya sebelum diskusi anak-anak bisa kompak dan bisa konsentrasi. Kemudian untuk melakukan strategi tersebut siapa yang kira-kira terlibat Bu, yang bisa Bu Nila libatkan selain dari Bu Nila sendiri dan otomatis anak-anak sebagai pelaksananya? Ketua kelasnya, Ketua kelas, terus yang kedua adalah wali kelasnya. Oh ya, ketua kelas dan wali kelas. Kemudian mulai kapan Bu ini yang penerapan budaya positif ingin dilaksanakan di kelasnya Bu Nila ini? Sebenarnya udah dari bulan kemarin, udah bulan ini, awal bulan ini sudah diterapkan. Berarti mulai sebenarnya sudah diterapkan dari bulan ini, cuma mungkin belum intensif, akhirnya kan masih ditemukan permasalahan tersebut. Apakah masih ada hal lain yang menjadi kendalanya Bu Nila atau hal yang ingin dibicarakan lagi Bu Nila? Ada. Yang selanjutnya yaitu kadang kita estimasi waktunya pengerjaan sama dengan KPDM. Kita batas 30 menit misalkan, tapi ternyata molor sampai 40 bahkan bisa sampai 40. Itu kendala yang saya hadapi. Ya memang itu kendala krisis, saya pun juga menghadapi hal seperti itu. Ketika molor berkaitan dengan waktu, otomatis tujuan pembelajaran kita untuk tujuan pembelajaran yang pertemuan berikutnya itu kan akan berpengaruh ya Bu ya. Kalau yang berkaitan dengan estimasi waktu itu, apa yang akan Bu Nila lakukan? Akan Bu Nila lakukan supaya
berarti itu kan juga termasuk budaya positif loh Bu. Iya. Kalau tadi kan berkaitan dengan disiplin juga ya. Iya, benar. Kalau yang berkaitan dengan waktu itu bagaimana Bu? Saya padatkan misalkan kan udah habis yang waktunya 40 menit, terus tinggal waktu tersisa itu tinggal 10 menit. Iya. Otomatis selesai nggak selesai harus saya minta kumpulkan, tetapi kurangannya saya minta untuk langsung ngomong saja presentasi begitu Mem. Jadi saya sambil menilai dan melengkapi kekurangannya di bagian kertasnya. Oh iya, wes. Rencana yang sangat bagus ya Bu. Iya. Kita kan sudah panjang lebar membicarakan tentang tadi ya, berkaitan dengan apa yang sudah Bunila lakukan dan apa yang ingin dilakukan Bunila ke depannya. Ya, dari pembicaraan itu kesimpulannya yang ditangkap Bunila apa ya Bu? Secara keseluruhan. Ya, yang pertama adalah dari observasi kemarin memang saya lebih tahu kekurangan saya itu apa, terus kemudian apa saja yang telah dicapai, apa saja yang perlu saya kembangkan lebih ke depannya untuk pengembangan diri saya dan kompetensi. Dan yang ketiga adalah strategi apa yang akan saya rencanakan ke depannya untuk melengkapi kekurangan saya. Begitu. Bu, luar biasa Bunila. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Mungkin untuk kedepannya saya kan ingin tahu perkembangannya Bunila kemudian. Kira-kira saya bisa ketemu lagi untuk ngobrol seperti ini kapan ya Bu? Mungkin hari Kamis bisa. Nggih, nanti sekitar hari Kamis kita ngobrol lagi seperti ini nggih. Ya. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Sama-sama. Selamat pagi.